Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi dari pembangunan game. Kali ini kita akan membahas terkait materi game launch. Oleh karena itu, seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai. Tapi sebelum memasuki materi lainnya, kita akan melihat terlebih dahulu build setting yang ada di dalam aplikasi Unity. Oleh karena itu, mari kita buka Unity kita. Baik, kita akan lanjutkan di Unity seperti yang disampaikan sebelumnya. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara build setting di Unity untuk game Android Anda. Jadi pastikan Anda membuka Unity Anda, dan jika project Anda sudah selesai, ingin Anda publish di platform Android misalkan, berarti Anda harus melakukan build. Ini adalah yang perlu Anda lakukan untuk build setting. Pertama, klik file, lalu kita pilih build setting seperti ini. Lalu di sini ada beberapa bagian yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu memasukkan scene yang sudah selesai Anda buat ke dalam build scene ini atau di kolom scene in build ini. Caranya kita drag and drop saja scene-scene yang ingin Anda masukkan atau ingin dimasukkan ke dalam APK Anda. Jadi pastikan semua scene yang sudah Anda buat Anda masukkan ke dalam scene in build ini. Lalu berikutnya ada platform, di mana platform ini fungsinya untuk memilih apakah Anda ingin membuat di versi PC, versi Android, versi iOS atau Xbox, PS4, maka disinilah Anda memilih. Di sini ada pilihan, ini untuk PC atau untuk Windows, Mac OS atau Linux, ini untuk Android, ini untuk iOS, berikutnya untuk platform-platform lainnya. Jika contohnya untuk iOS ini saya belum memiliki dan Anda ingin menambahkan, maka yang perlu Anda lakukan, Anda tinggal klik open download page. Tetapi karena kita tidak membutuhkannya, maka kita tinggal mengklik Android platform ini. Dimana untuk lebih detailnya saya akan memunculkan generic platform setting berikut ini. Jika sudah, maka kita akan lanjut. Berikutnya kita akan langsung lebih fokus pada apa yang player lihat, apa yang akan player dapatkan di game kita. Maka kita akan masuk ke player setting yang ada button di bawah ini. Kita tinggal klik saja dan di sini akan langsung masuk ke player setting. Pertama adalah company name. Company name ini adalah berkaitan dengan nama kelompok Anda, nama startup Anda. Jadi silahkan masukkan nama kelompok Anda atau startup Anda. Di sini lalu ada product name. Product name ini berkaitan dengan nama dari produk Anda seperti atau nama game Anda. Silahkan tuliskan di sini karena saya membuat Super Aki, maka product name-nya adalah Super Aki. Lalu ada versioning. Di sini berkaitan dengan versi dari build aplikasi Anda. Jika yang pertama berarti 0,1, berikutnya 0,2, selanjutnya terus berdasarkan versi build Anda. Lalu ada default icon. Ini Anda tinggal menyediakan gambar PNG saja, lalu Anda drag and drop gambar PNG Anda ke dalam default icon. Untuk detailnya saya akan munculkan tabel player setting berikut ini. Lalu kita akan lanjut ke setting yang lebih detail.
di mana di bawah ini ada beberapa setting untuk Android. Agar lebih memahami, saya akan memunculkan setting detail berikut ini. Seperti yang sudah dimunculkan tadi, bahwa ada beberapa settingan atau bisa dibilang detail setting yang perlu Anda lakukan atau Anda isi, maka ini adalah isi-isinya. Pertama adalah icon. Di sini pastikan Anda menggunakan icon untuk di Android Anda. Agar lebih presisi, pastikan gambar yang Anda buat dengan resolusi 320 x 180 pixel agar tidak stretch seperti yang saya buat. Karena ini saya buat dengan versi yang lebih besar dan saya tarik, otomatis dia akan tertarik atau scratch sesuai dengan resolusinya. Jadi pastikan ikonnya dibuat presisi berdasarkan resolusi ini. Berikutnya ada resolution and presentation, di mana ini berkaitan dengan resolusi game Anda. Yang penting ini adalah orientation ini, di mana ini adalah default tampilan Anda. Apakah Anda mau portrait dan portraitnya hanya berdiri seperti layaknya ya berdiri dengan asumsi speaker di atas dan button di bawah, atau bisa dibalik posisinya, berarti kita akan memilih defaultnya apa, atau landscape yang diputar ke kiri ke kanan itu adalah merupakan settingan yang pasti. Misalkan seperti ini, berarti hanya dimainkan landscape dengan arah kiri saja ya, diputar ke arah kanan saja, maaf, right itu kanan. Jadi Anda tinggal memilih. Tapi misalkan Anda mau rotate, berarti kita bisa auto rotation, berarti dia akan mengikuti yang kita buat. Tapi di sini ada settingan lagi. Portraitnya apakah portrait berdiri atau kita bisa memutarnya menjadi speaker di bawah. Jika bisa, berarti kita tinggal pilih portrait upside down. Tapi jika tidak, kita unklik. Lalu jika bisa diputar landscape, itu pun landscape ke kanan atau ke kiri, kita bisa pilih. Karena ini misalkan saya ingin membuatnya hanya bisa landscape ke kanan, berarti saya mengklik landscape right. Lalu berikutnya ada splash image. Splash image ini berkaitan dengan credit title. Berarti di sini saya bisa menambahkan logo perusahaan saya. Misalkan Anda sudah punya logo perusahaan Anda, startup Anda, silakan masukkan ke dalam splash image ini. Ataupun jika tidak punya, Anda cukup menggunakan splash dari Unity logo. Jadi secara defaultnya Anda menggunakan logo Unity saja. Itu adalah splash image. Lalu yang berikutnya adalah publishing setting. Ini berkaitan setting terhadap SDK kita. Apakah akan ada servernya atau hanya standalone dan lain-lain. Maka disinilah kita akan melakukan settingannya. Itu adalah build setting di dalam Unity. Selanjutnya akan ada materi lain di dalam Game Launch ini. Mari kita kembali ke PowerPoint kita. Setelah kita melihat bagaimana cara build setting di dalam Unity, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana prinsip-prinsip pengembangan produk, terutama dalam pengembangan game. Dimana seperti yang sudah dari awal kita pelajari, ini adalah siklus pengembangan. Diawali dari creation atau inisiasi, lalu kita akan masuk ke tahap pre-production, bagaimana kita menyiapkan desain, bagaimana kita menyiapkan aset untuk yang dibutuhkan, kita melis aset-asetnya. Lalu di saat production, maka kita akan membuat baik itu dari aset, baik itu gambar, suara, animasi, hingga pengembangan produk. Setelah beres dari production, maka kita akan masuk ke product launch atau kita melakukan publikasi terhadap produk kita. Lalu setelah di launch, maka kita akan ada live ops, bagaimana kita bisa memperhitungkan atau bisa melihat seperti apa eksistensi dari produk kita. Lalu dari sinilah akan muncul product sunset atau
akan muncul bagaimana hasil dari pengembangan kita, keuntungan-keuntungan yang kita miliki. Dimana ini adalah hal yang perlu kita lihat dan untuk pengembangan game. Ini adalah gambaran kriteria game ya dari skopnya. Dimana jika kita melihat dari atas, kita bisa membuat yang dinamakan sebuah game itu jika budgetnya 1-5 juta dolar. Dimana timelinenya 18 sampai 36 bulan atau mungkin sampai ber3 tahun ya. Bagaimana timnya pun dari 12 orang sampai 50 orang skalanya. Dan kita bisa dianggap skalanya medium jika budgetnya 200.000 dolar sampai 1 juta dolar dengan pengembangan 8 bulan sampai 18 bulan, timnya pun 6 sampai 18 orang. Lalu small itu berarti jika kita budgetnya 50.000 sampai 200.000 dolar dengan pengembangan 4 sampai 8 bulan, timnya 5 sampai 8, maka kita disebut sebagai game yang kecil, yang small. Lalu ada micro game di mana budgetnya lebih kecil lagi, 5.000 dolar sampai 50.000 dolar dengan pengembangan dari 2 sampai 4 bulan dengan tim 3 sampai 6 orang, dan kita bisa dinyatakan gamenya sebagai nano game jika secara budget lebih kecil sama dengan 5.000 dolar dengan asumsi pembuatan selama kurang dari 1 bulan dan tim 2 sampai 4 orang. Itu adalah skala dari pengembangan game yang kita buat. Dimana tentunya ini tidak lepas dari 3 aspek yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu aspek kualitas, waktu, dan biaya. Ini bagaikan segitiga sama sisi. Kenapa? Jika kita membuat produk dengan cepat secara waktu dan murah secara biaya, maka akan mengakibatkan kualitasnya pun tidak terlalu baik. Tetapi jika kita mempunyai biaya yang murah dan kualitas yang baik, itu juga tidak akan mengakibatkan hasil kualitas produk kita tidak akan cepat dan tepat waktu secara waktu pengerjaan. Lalu jika waktu pengerjaannya tepat waktu dan kualitas yang baik, itu pun akan mengakibatkan cost atau biayanya tidak akan murah. Sehingga kita tentunya harus memperhatikan aspek-aspek hal ini, 3 aspek ini, kualitas, waktu, dan biaya. Dimana tentunya setelah kita membuat, tentunya tetap harus ada bug fixing atau bagaimana kita memperbaiki kembali mungkin bug-bug yang selama production kita tidak temukan, dimana biasanya kita akan mendapatkan list dari laporan, dari report bahwa ternyata banyak bug yang tentunya kita harus perbaiki, dan baiknya bug itu kita beri skala secara prioritas. Mana yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, mana yang skalanya high berarti itu akan lebih cepat atau harus segera diperbaiki, tetapi yang medium itu setelah yang high, dan yang low itu berarti bisa dibilang skalanya paling rendah, di mana tidak terlalu urgent. Sehingga kita harus memastikan dulu mana skalanya yang high secara prioritas dan itu yang harus didahulukan secara bug fixing. Ini adalah contohnya di mana alur pembuatan audio dalam game, alurnya akan seperti apa, apakah langsung bisa diterima oleh user, bisa diterima oleh pemain. Mari kita lihat alur pengembangan dari sisi audio pada game. Di sini kita bisa lihat ada product manager, producer atau game designer, ada audio director, ada audio team, dan game programmer. Semua orang-orang yang bisa bilang terlibat pada pengembangan game kita. Tapi karena kita fokus pada audio, maka di sini kita bisa lihat lebih ke audio director dan audio team, di mana ada tahapan pre-production, ada development, dan publishing. Di mana tentunya pertama ada quest kick-off. Quest kick-off itu adalah inisiasi. Lalu akan masuk ke audio requirement meeting. Disinilah produser dan game designer akan memastikan kebutuhan dari audionya
game kita akan seperti apa, akan punya feel atau estetiknya seperti apa, ini akan ditentukan oleh produser atau game designer. Lalu akan masuk ke audio director. Setelah mendapatkan game design dokumen tentunya, maka akan diturunkan menjadi audio design dokumen oleh audio director. Oleh beliaulah semua akan dibuatkan audio asset listnya. Jadi dia akan melist kebutuhan audionya, musiknya akan seperti apa, sound effect-nya seperti apa, lalu suara-suara dari karakter utama misalkan melompat, memukul akan seperti apa. Tentunya itu perlu di-list karena berkaitan dengan aspek estetik tentunya yang di-create oleh game designer. Setelah audio asset list dibuat, maka masuk ke pengembangan audio atau audio sprint. Disinilah audio team akan bekerja, diawali dari audio asset creation. Tentunya dibagi lagi, ada music production sebagai backsound-nya, lalu ada sound effect production jika kita perlu melompat, memukul, atau skill dan lain-lain. Lalu ada voice over production jika memang kita butuh narator atau narasi, maka voice over production ini dibutuhkan. Tentunya ini juga tidak mudah karena kita harus menemukan orang dengan karakter suara yang tepat untuk mengisi suara narasi pada game kita. Jika sudah, maka masuk ke audio middleware, di mana disinilah akan dikelompokkan mana yang masuk ke event, mana yang masuk ke bank suara atau sound bank. Setelah itu, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, di mana ada audio implementation. Tentunya dibantu oleh game programmer atau game developer. Disinilah implementasi audio, bagaimana kita memasukkan aset-aset suara dibantu dengan programmer, dan setelah berhasil, maka akan dilakukan game audio preview yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat pada pengembangan ini. Lalu dari audio preview ini kita akan mendapatkan feedback. Inilah yang akan memastikan apakah pengembangan suara kita sudah finish atau perlu dibuat ulang. Karena jika ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan, maka kita akan kembali ke game design, yaitu audio desainnya. Jadi kita akan melist kembali audionya, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki oleh audio director. Tetapi jika feedbacknya sudah dinyatakan sesuai, sudah memuaskan, maka tentunya yang akan dilakukan adalah mendeliver game yang sudah kita buat, yang tentunya sudah ditambah dengan audio-audio yang kita telah buat. Dan tentunya setelah deliver, sudah terpublish, tentunya kita perlu menganalisis bagaimana respon user, bagaimana perilaku user terhadap game kita, dan bagaimana perkembangan game kita. Inilah yang disebut dengan game metric. Game metric itu digunakan untuk melakukan analisis terhadap game yang telah kita buat dan tentunya telah kita launch berdasarkan aktivitas pemain. Jadi user sesungguhnya terhadap game yang kita buat. Di mana informasi yang bisa kita lihat itu antara lain adalah tentunya ada new install. Disinilah bisa kita lihat berapa orang yang baru saja menginstal atau bertambah berapa pemain yang baru saja menginstal game kita. Lalu ada daily active user. Di sini kita bisa melihat secara activity harian, berapa orang yang memainkan game tiap harinya. Lalu ada monthly active user. Di sini pun kita bisa melihat tiap bulannya berapa orang, siapa saja. Mungkin kita bisa melihat detail siapa pemain yang paling sering memainkan game kita. Lalu ada total sessionnya, bagaimana tentunya perkembangan dari permainan pemain kita, sampai kita bisa melihat session per user. Disinilah kita bisa melihat pemain itu berhenti itu di stage berapa. Bisa saja ada satu titik yang mengakibatkan pemain berhenti bermain karena ternyata tanpa kita sadari itu adalah bug, atau mungkin memang levelnya terlalu sulit sehingga pemain pun tidak bisa menyelesaikan, mayoritas berhenti di satu titik. Disitulah kita bisa melihat berdasarkan session per user. Lalu ada time spent in app. Ini merupakan total berapa menit atau berapa jam yang dihabiskan pemain dalam memainkan game kita. Mungkin saking serunya
bisa saja sampai sehari itu mayoritas memainkan 4 jam totalnya dalam satu hari, itu bisa saja terjadi. Dan lalu kita juga bisa melihat user segment for country and platform. Di sini kita bisa lihat mayoritasnya usernya itu apakah di dalam sesama orang Indonesia misalkan, atau mungkin orang asing, dan platformnya juga bisa kita lihat apakah mayoritas Android atau mayoritas pengguna Apple. Itu bisa kita lihat berdasarkan user segment for country and platform, di mana ini semua bisa kita lihat dalam dashboard Unity atau Unity dashboard. Ini adalah salah satu contohnya di mana kita bisa melihat active player, lalu sessionnya, retentionnya, lalu revenue-nya, bagaimana kita bisa melihat pendapatan yang kita dapatkan, lalu perkembangannya dari kurva yang ada di bawah. Kita bisa lihat warna biru itu adalah monthly active user, apakah terus meningkat atau malah menurun. Karena kalau kita bisa lihat monthly active usernya menaik, berarti banyak yang menginstal, dimana new usernya terus bertambah mungkin tiap harinya. Tetapi daily active usernya bisa dibilang menurun, sehingga mungkin saja setelah menginstall dia tidak melanjutkan lagi bermain karena ada satu titik yang dianggap tidak seru atau membuat stres pemain, sehingga bisa kita lihat aktivitas hariannya terus menurun gitu ya, sedangkan monthly active usernya meningkat tapi daily-nya menurun karena mungkin sudah gampang bosan atau stres dari permainan kita. Ini adalah game metric yang perlu kita perhatikan. Dimana saat kita product launch tentunya kita harus memastikan kita melakukan promosi, tentunya menggunakan press release untuk diterbitkan di media, lalu kita membuat iklan di sosial media karena sekarang tidak lepas dari sosial media. Tentunya kita membutuhkan bantuan sosial media, lalu membuat campaign di sosial media, mungkin kita menggunakan advertise dari sosial media, lalu bekerja sama dengan platform seperti Google Play Store, App Store agar game dapat di-feature, lalu membuat event launch, mungkin kita membuat acara sosialisasi khusus, promosi khusus, launching khusus, dan membawa game kita ke event-event seperti pameran dan lain-lain. Jadi itu strateginya yang bisa kita lakukan agar kita mempromosikan produk kita, agar produk kita banyak dikenal oleh pemain. Dan tentunya setelah di launch kita membutuhkan evaluasi juga, karena disinilah kita bisa menemukan bug-bug yang lain, mungkin seperti respon dari pemain, sehingga kegiatan yang bisa kita lakukan setelah game launch itu adalah tentunya evaluasi dari pengalaman kita dalam membuat. Tentunya itu menjadi catatan sehingga kita dalam membuat produk berikutnya kita sudah punya pembelajaran dan bisa kita memperbaiki yang bisa dibilang secara proses kurang dari pembuatan game sebelumnya. Lalu catat pengalaman yang kita dapatkan dalam membangun game, terutama pada aspek yang kurang memuaskan. Lalu diskusikan dengan tim, senior maupun komunitas, apakah benar pengalaman yang kurang memuaskan tersebut memang kesalahan dari kita atau ada hal yang perlu kita perhatikan, tetapi saat kita pembuatan sebelumnya kita belum mengetahui hal tersebut. Jadi kita harus banyak punya circle gitu ya. Kita harus mempunyai banyak circle agar kita juga punya tim atau orang-orang yang membantu kita dalam mengevaluasi. Lalu rencanakan game kita yang baru, dan tentunya kita harus memperhatikan pengalaman dari hasil evaluasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, dan itu adalah hasil dari materi yang sudah saya sampaikan. Ini merupakan akhir dari pertemuan kita dari mata kuliah atau dari materi pembangunan game. Atas atensinya selama ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.